saya akan bahas 7 ayam yang belum pernah saya bahas di channel ini secara singkat. Jadi, simak ulasan selengkapnya. Oke, yang pertama adalah KZ-ZPX. Ayam yang belum sempat saya bahas di channel ini. Nah, ZPX ini punya build quality yang sangat solid, kemudian fitting yang nyaman dan mudah di drive. Nah, untuk kualitas audionya ZPX ini punya tonal yang cukup balance atau agak sedikit V-shape. Bisa dibilang juga mild V-shape mungkin. Dan timbrenya natural. Nah, untuk kuantitas bassnya cukup gede, deep dan cukup punchy atau cukup nonjok. Kemudian cukup bersih namun tidak terlalu gesit. Dan walaupun bassnya cukup nonjok, tapi ini bukan ayam bass head. Kemudian midnya cukup tebal, vokalnya juga cukup tebal, bersih, natural, dan sangat minim sibilan. Selain itu vokalnya cukup seimbang antara vokal cowok dan vokal cewek. Nah, untuk treble-nya smooth tapi detailnya masih bagus. Kemudian clarity dan ekstensinya juga cukup bagus. Dan tidak ada suara vicky atau vick yang tajam. Ya walaupun di sebagian lagu memang vick-nya itu muncul, tapi sekali lagi ini bukan yang tajam. Nah, untuk teknikalitasnya overall baguslah di kelas harganya. Soundstage-nya luas dan cukup megah. Separasinya juga rapi dan imagingnya akurat. Jadi saya suka nih pada ZPX ini. Dan buat teman-teman juga ini bakalan cocok. Soalnya masuk ke banyak jenis musik dan punya tuningan yang lumayan aman. Tapi kalau dibandingin dengan KZ Linglong, saya lebih suka Linglong. Oke, lanjut ke KZ Devi. Yang ini adalah Devi versi standar. Sebelumnya saya pernah mengulas KZ Devi versi tuning suite. Nah, secara build quality dan fitting sama aja. Build quality-nya sangat solid dan fittingnya nyaman. Juga KZ Devi versi standar ini mudah di drive. Nah, untuk kualitas audionya KZ Devi standar ini beda tonal dengan KZ Devi versi suite. Di sini juga cukup balance, tapi bassnya lebih di boost. Jadi, menurut saya ini jadi ayam bass head. Ya walaupun bukan yang bass head banget. Bassnya gede, deep, dan cukup nampol. Tapi sekaligus cukup boomy. Kemudian midnya cukup tebal, vokalnya cukup sweet, dan posisi vokalnya agak sedikit maju. Terutama jika dibandingkan ZPX, yang agak sedikit mundur. Selain itu vokalnya natural dan sangat minim sibilan. Nah, untuk treble-nya beda dengan KZ Devi versi tuning suite. Di sini lebih warm, lebih smooth, tapi detailnya masih tetap bagus. Cuman kurang bening saja kalau dibanding Devi yang versi suite. Kemudian clarity dan ekstensinya juga cukup baik, gas sampai roll off. Nah, ngomongin teknikalitasnya juga tergolong bagus. Soundstage-nya luas dan cukup megah, separasinya rapi dan imagingnya akurat. Juga punya depth yang cukup baik. Bisa dibilang KZ Devi ini adalah ZPX dengan bass yang lebih gede dan treble yang lebih warm atau lebih hangat. Jadi, saya juga suka dengan KZ Devi versi standar ini. Dan buat teman-teman juga menurut saya ini bakal cocok. Apalagi buat yang lagi nyari ayam yang tuningan nyaman dan aman. Atau shape tuning istilahnya. Oke, lanjut ke KZ ZNA. Nah, KZ ZNA ini punya spek dual hybrid driver, yaitu 1DD dan 1BA. Secara build quality, ayam ini cukup solid dan fittingnya nyaman. Juga sama-sama mudah di drive seperti Devi dan ZPX. Nah, untuk kualitas audionya, ZNA ini punya tonal yang V-shape, bass boost, dan sedikit bright. Namun, timbrenya agak kurang natural. Kuantitas bassnya gede, deep, dan nampol. Ini masuk ke kategori bass head. Namun, bassnya ini kurang gesit dan cukup boomy. Kemudian vokalnya clear atau bersih, namun agak tipis aja. Dan kesannya sedikit kurang natural. Nah, untuk treble-nya cukup sparkling, kemudian clean atau bening, dengan detail yang cukup baik. Kemudian clarity dan ekstensinya juga bagus. Nah, ini nih salah satu keunggulan ZNA,
yaitu punya teknikalitas yang lebih baik dibanding ZPX maupun KZ-DP versi standar, utamanya di bagian resolusi dan imaging. Tapi buat saya ZNA ini kurang cocok secara tuningan, tapi belum tentu buat teman-teman. Oke, lanjut ke KZ EDCX. Nah, ayam ini adalah penerus KZ EDC yang pernah saya ulas dulu. Dan saya jelas tidak suka karena tuningannya sangat gelap. Nah, di KZ EDCX tuningannya diperbaiki. Oke, secara build quality ayam ini ya lumayan solid lah dengan bahan full resin. Namun, kabelnya ini gak bisa dilepas seperti kebanyakan ayam KZ. Nah, untuk kualitas audionya saya cukup kaget. Tonalnya U-shape, warm, dan smooth. Bassnya cukup gede, dalam, dan cukup nonjok. Kemudian vokalnya cukup tebal, natural, dan sangat minim sibilan. Kemudian treble-nya juga smooth atau halus, warm, dan masih punya detail yang lumayan bagus. Selain itu punya clarity dan ekstensi yang lumayan baik. Juga punya teknikalitas yang cukup baik ya. Soundstage-nya cukup luas, kemudian separasinya cukup rapi, gak sampai ngumpul di tengah. Dan imaging-nya juga cukup baik atau cukup akurat. Jadi untuk ayam di bawah 100.000 ini menurut saya ayam yang bagus. Dan saya suka. Tapi kelemahan KZ EDCX ini agak berat di drive, seperti KZ Linglong. Oke, lanjut ke KZ EDXS. Nah, ini adalah ayam penerus seri EDX yang punya model lebih stylish, lebih elegan, dan build quality-nya paling baik dibanding KZ EDX sebelumnya. Fittingnya juga masih sama-sama nyaman seperti KZ EDX sebelumnya. Tapi bedanya kalau KZ EDX yang dulu-dulu itu sangat mudah di drive. Nah, ini cukup berat di drive. Nah, ngomongin kualitas audionya, EDXS ini dituning sama dengan KZ EDX yang original, yaitu P-shape dan agak tipis. Ya, sesuai dengan slogannya aja, yaitu Tribute to Classic Sound. Jadi EDXS ini dituning sesuai tuningan KZ yang lama, yaitu P-shape yang kurang baik. Maksud saya gini, selain P-shape yaitu tipis, kemudian timbrenya kurang natural, kemudian ada sibilan di vokal dan pick yang tajam. Tapi buat teman-teman yang memang suka banget dengan tuningan KZ yang lama, KZ EDXS ini pasti cocok. Oke, lanjut ke KZ DQS. Nah, ayam ini punya build quality yang cukup solid juga. Namun housingnya agak besar, jadi fittingnya bakal agak pilih-pilih. Oke, masuk ke kualitas audionya. Ayam ini juga mudah di drive, seperti kebanyakan KZ lainnya. Nah, untuk tonalnya, DQS ini dituning agak-agak V-shape atau lebih ke L-shape. Yaitu bassnya di boost, kemudian midnya agak mundur, dan treble-nya smooth. Namun, treble-nya yang smooth dan warm ini agak sedikit dinodai oleh pick yang agak tajam. Nah, ngomongin teknikalitas di sini cukup baik, terutama di depth-nya. Jadi KZ DQS ini tidak cocok buat saya, tapi buat teman-teman basshead mungkin saja cocok. Ya ini hanya pendapat saya aja, teman-teman bisa coba sendiri. Nah, yang terakhir adalah Esgor Adonis. Ayam ini masih anget banget di pasaran, dan ini adalah penerus Esgor Venus yang tempo dulu hype. Secara build quality, ayam ini cukup solid, kombinasi resin dan metal. Dan ayam ini dibuat open back. Tapi hal yang menarik adalah kabelnya. Kabelnya selain cantik juga kualitasnya lebih baik dibanding rata-rata ayam di bawah 300 ribuan. Contohnya kabel-kabel KZ atau kabel-kabel seperti dari Moondrop atau Tangzu. Ini terlihat lebih baik dan secara tampilan memang lebih cakep. Nah, untuk kualitas audionya, Esgor Adonis ini dibuat beda dengan Esgor Venus. Di sini dibuat jadi ayam yang lebih basshead dan treble-nya lebih smooth. Oke, untuk tonalnya agak-agak P-shape tapi lebih ke L-shape. Selain itu lebih warm dan lebih smooth dibanding Esgor Venus. Kuantitas bassnya gede, deep, nampol, dan punya kontrol yang lumayan baik. Namun bassnya ini tidak segesit Esgor Venus. Nah, di bagian vokal, Adonis menurut saya lebih baik dibanding Esgor Venus.
Vokalnya clear dan gak setipis vokalnya Venus. Agak sedikit lebih tebal lah. Selain itu cukup maju, cukup natural, dan sangat minim sibilan. Nah, untuk treble-nya dibuat lebih smooth, lebih warm, tapi dengan detail dan clarity yang masih bagus. Tidak ada pick yang tajam seperti di S-Gore Venus. Dan ekstensi treble-nya juga cukup baik. Tidak sampai roll off banget. Nah, ngomongin teknikalitas memang tidak sebagus S-Gore Venus, tapi di sini juga masih cukup baik. Sekelas lah dengan KZ-ZPX dan Devi standar. Soundstage-nya luas dan cukup megah, separasinya rapi, dan imagingnya juga akurat. Jadi S-Gore Adonis ini cukup recommended dan saya cukup suka sama tonalnya. Tapi, kalau saya suruh pilih antara S-Gore Adonis atau KZ Devi standar, saya akan pilih KZ Devi standar. Oke, itu saja yang bisa saya bahas. Sampai jumpa lagi di next video dan salam Lovins Audio.